ingin kedua front tersebut terhubung. Tapi memang begitulah adanya. Dan itu karena cara Hizbullah dan Iran membicarakan hal ini. Seperti yang telah mereka katakan, jika Israel menyerang Lebanon Selatan, yang memang sudah mereka lakukan, maka Hizbullah akan menyerang Israel Utara. Dan kemudian jika Hizbullah menyerang Israel Utara, maka Israel akan menyerang Beirut, dan itu akan melibatkan Iran dalam situasi ini. Jadi, Anda tidak benar-benar bisa memisahkan keduanya, terutama mengingat fakta bahwa Hizbullah memiliki pengaruh sebesar ini, sehingga mereka pada dasarnya bisa memulai kembali perang kapan saja, dan mereka berada di bawah naungan Iran. Jadi, pada dasarnya, semuanya kembali kepada mereka. Mereka terhubung secara intrinsik dan mereka sebenarnya belum menembakkan serangan ke Israel Utara. Namun, ada beberapa sirene di Israel Utara di Zarit sekitar 1 jam yang lalu dan beberapa jam sebelumnya di wilayah Galilea Panhandle. Secara total, 4 rudal telah diarahkan ke tentara IDF yang berbasis di Lebanon Selatan, tetapi tidak ada satupun yang melintasi wilayah Israel. 2 di antaranya berhasil dicegat dan 2 lainnya jatuh di area terbuka di dekat para tentara. Namun masalahnya adalah jika sejarah terulang kembali, Hizbullah akan semakin mendekat ke wilayah Israel. Mungkin ada 1 rudal yang melintasi wilayah udara Israel. Mungkin rudal itu bahkan tidak menimbulkan kerusakan di Israel. Bisa saja berhasil dicegap. Bisa juga jatuh di area terbuka. Tapi itu akan memberikan alasan bagi Israel. Dan itulah yang memang sering dilakukan oleh Hizbullah. Mereka sedang mencoba-coba untuk melihat seberapa jauh mereka bisa mendorong kesepakatan ini. Karena mereka tidak ingin ada kesepakatan antara Iran dan Israel. Mereka juga tidak ingin ada kesepakatan apapun antara Israel dan Lebanon. Mereka ingin mengambil keuntungan dari kekacauan dan ketidakstabilan di Lebanon yang telah terjadi selama sekitar 1 dekade terakhir. Dan disitulah mereka berada pada posisi terkuat mereka. Jadi mereka ingin mencoba menghentikan ini jika mereka bisa. Dan untuk melakukannya, mereka harus menembak ke arah Israel Utara. Kita belum melihat itu terjadi. Namun, jika itu terjadi dalam beberapa hari ke depan, tidak akan mengejutkan siapapun. Joe, apa arti semua ini bagi penduduk Israel Utara tempat kamu berada? Bagaimana suasananya di sana? Apakah ini hanya kelanjutan dari apa yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir? Pada dasarnya, ya, terutama dari Hizbullah di sebagian besar negara, mereka lebih takut pada Iran karena fakta bahwa rudal mereka dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dan karena rudal mereka lebih kuat dan lebih berat. Namun, ketika ada serangan dari Iran, masyarakat Israel hanya memiliki waktu antara 5 hingga 10 menit untuk merespons dan menuju ke tempat perlindungan. Dan itu juga berlaku di Israel Utara. Namun, jika ada drone, roket, atau serangan udara yang datang dari Lebanon, mereka hanya punya beberapa detik untuk bereaksi. Jadi, serangan-serangan itu jauh lebih sulit untuk dihadapi. IDF tidak punya cukup waktu untuk mencegahnya. Dan dalam beberapa kasus, terutama drone FPV yang telah digunakan Hizbullah, khususnya dalam beberapa bulan terakhir, sangat sulit bagi mereka untuk mencegatnya. Dan itu membuat penduduk di Israel Utara berada dalam risiko. Ada perbedaan pandangan di antara orang-orang di sini terkait serangan dari Hizbullah. Beberapa orang memutuskan untuk melarikan diri, tetapi bagi sebagian besar orang, mereka telah menghadapi situasi ini selama 2,5 tahun terakhir. Jika mereka belum pergi sampai sekarang, maka tidak ada alasan mengapa mereka akan pergi. Kecuali Hizbullah benar-benar memperluas serangannya secara signifikan yang sebelumnya tidak mereka lakukan sebelum gencatan senjata di sini runtuh, maka mereka tidak akan punya alasan untuk khawatir. Namun, jika mereka benar-benar mempercepatnya lebih jauh, maka mereka akan melihat kepada para pemimpin mereka. Dan sudah ada hubungan yang retak antara para kepala dewan regional di sini di Israel Utara dan pemerintah Israel. Mereka merasa bahwa pemerintah telah membiarkan mereka begitu saja karena ingin menjaga perekonomian tetap berjalan. Mereka ingin terlihat bahwa semuanya berjalan normal di sini, di Israel Utara. Namun mereka tidak merasa demikian ketika ada serangan rudal yang terus-menerus. Jadi ada tanggapan yang beragam dari masyarakat dan dari pemerintah. Namun untuk saat ini, semuanya tetap terbuka dan ada harapan serta sikap positif bahwa gencatan senjata saat ini antara Israel dan Hizbullah mungkin bisa bertahan. Namun ketakutan itu mungkin akan segera menghilang. Joe Brown dengan kabar terbaru dari Israel Utara. Terima kasih atas pembaruannya.